ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdullah khairi makhlukin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adanil hikmati wa amanil ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustawda'il amanah al-habibil ladzi rafa'ta sya'nah wa awdahta burhanah wa sayyadta arkanah jami'il kamal wa mufidin nawal wa sadini hadratil jalal wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim laqad manna Allah 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala al-imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi yaqul min aina yakhtur ala qalbil kadar wal hazan wa ana ma'i khairu khalqillahi jaddil hasan. Habibi kalbi alladhi bi kalbi hubbuh sakan idza dakartuh wa ana masjun zalas sajan. Qala al-imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi ya lakal bin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala jalla man syarrafal wujuda binurin ghamaral kauna bahjatan wa jamala. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para habaib keturunan Nabi Muhammad SAW yang hadir di tengah-tengah kita, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya, dan terkhusus sahibul majlis, guru kita ini. Beliau berarti senior saya jauh ya, sebenarnya harusnya kita ngambil manfaat dari beliau ya, cuma yang namanya diperintahkan, gimana lagi ya. Kita doakan guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasihin, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Allah berikan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah, dijadikan keturunan beliau keturunan yang mengibarkan panji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula guru kita Kiai Haji Buya Abdul Razak, kita doakan beliau sehat panjang umur, sehat wal afiat. Begitu pula santri-santri beliau menjadi ulama'il amilin yang dicintai oleh baginda Muhammad, dapat pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita punya guru yang mana sanadnya jelas, sebagaimana Habib Ali mengatakan musalsalatun anhum asanidu akhdihim. Mereka manusia yang mulia mempunyai sanad bersambung terhadap Nabi Muhammad SAW. Abun yatalaqqa an abihi wa hakada ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Mereka bersambung dari ayahnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung kita menjadi murid-murid beliau, menjadi santri-santri beliau. Kenapa? Sanadnya bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah,
Alhamdulillah, di dalam malam yang mulia ini kita dimuliakan oleh Allah dengan mendengarkan manusia yang mulia. Telinga kita mendapatkan kemuliaan, mulut kita mendapatkan kemuliaan, sehingga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, wa haitsu tasyarrafatil asma bi akhbari hadal habibil mahbub. Ketika pendengaran telinga kita, mulut kita mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan apa? Mendengarkan kabar manusia yang mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan terhadap orang mukmin. Apa karunia tersebut? Apa kado tersebut? Sehingga karunia tersebut bukanlah karunia yang biasa yang sampai Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an. Hadiah yang bukan biasa yang Allah persiapkan alal mu'minin. Apa hadiah tersebut? Id ba'asa fihim rasulan, yang diutus terhadap mereka, yaitu seorang rasul baginda Muhammad. Sallu ala nabi. Seorang rasul, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di dalam maulid, fama a'dhamaha min minnatin takarramallahu biha 'alal bashar. Sungguh alangkah beruntung yang mana bashar, manusia, mendapatkan karunia dari Allah. Apa karunia tersebut? Yaitu pemberian dari Allah, diutusnya baginda Muhammad. Sehingga tidak heran Habib Ali mengatakan tadi, dari mana datangnya kegundahan? Min aina yakhtur ala qalbil kadar wal hazan. Dari mana datangnya terhadap aku, ke dalam hatiku bagaimana mau masuk yang namanya kesedihan, kegundahan. Wa ana ma'i khairu khalqillahi jaddil hasan. Sallu ala nabi. Dan aku senantiasa bersama kakeknya Hasan, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habibi kalbi, dia adalah kekasih yang berada di dalam hatiku. Wa ana dzakartu, yang mana apabila ketika aku dalam keadaan wa ana syajan, ya, dalam keadaan gundah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, zalas syajan, hilang daripadanya kesedihan, ya. Wa huwa sururi wa rahati wa khatiri wal badan, dan dialah penyejuk daripada hatiku, penyejuk jiwa ragaku. Billah karrir alayya dzikruh wa ghatrif wagan. Kata Habib Ali, demi Allah, ulang-ulang sebutan namanya, dendangkan terhadapku, karena penyakit semuanya kesenangan akan datang tatkala disebutkan nama kekasihku Muhammad. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tidak heran yang namanya pecinta harus ada yang namanya pengorbanan. Sebagaimana Habib Umar yang kita baca maulidnya, ainal muhibbin, mana para pecinta? Badlun nufusi ma'an nafaisi hana, yang mana pecinta tersebut mereka korbankan diri mereka untuk Nabi Muhammad. Makanya nggak sia-sia yang kita korbankan tenaga, waktu, bahkan harta kita untuk baginda Muhammad SAW. Bahkan para sahabat, mereka rela mengorbankan diri mereka, bahkan diajarkan, dididik oleh orang-orang tua mereka untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Yang dijelaskan di dalam sejarah, Harisah ibn Nu'man datang kepada baginda Muhammad SAW. Ud'ullah li bi syahadah, ya Rasulullah, doakan terhadap aku supaya aku meninggal dalam keadaan syahid. Ini Harisah ibn Nu'man, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang sampai di dalam riwayat dikatakan yang pertama syahid di dalam perang Uhud, yaitu Harisah ibn Nu'man. Sampai didoakan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga syahidlah Harisah ibn Nu'man di dalam peperangan Uhud. Datang ibu Sayyidah Harisah, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni an ibni Harisah. Ya Rasulullah, kabarkan terhadap aku bagaimana keadaan anakku, karena aku takut anak tersebut tidak mengikutimu dan tidak akan bersamamu di dalam surganya Allah. Sallu ala nabi.
Lihat, orang-orang tua terdahulu risau kalau anaknya tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad. Anaknya risau takut tidak bersama Nabi Muhammad. Anaknya risau kalau mereka tidak cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ibu Harisah mengatakan, ya Rasulullah, kalau anakku berada di dalam nerakanya Allah, maka akan aku tangiskan selama hidupku, akan aku tangisi keadaan Harisah. Tapi kalau seandainya anakku berada di dalam surganya Allah, maka aku akan merasakan ketenangan. Apa kata Nabi? Ahabilti ya Umma Harisah, wahai Ummi Harisah, apa yang merisaukanmu? Karena sesungguhnya Harisah mendapatkan kenikmatan dari Allah, berada di dalam surga Firdausil A'la, berada di dalam surga yang paling tinggi, dan kelak akan bersama Nabi Muhammad SAW. Ummi Harisah tersenyum. Kenapa? Karena Harisah menjadi orang-orang beruntung. Maka dikatakan sambil tersenyum Ummi Harisah, bakhin laka ya Harisah, beruntung engkau wahai Harisah, beruntung engkau wahai Harisah, karena engkau nanti kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Inilah para pecinta ayyuhal ahbab. Inilah para pecinta Nabi Muhammad. Mereka korbankan diri mereka untuk Nabi Muhammad. Mereka korbankan jiwa mereka untuk Rasulullah. Mereka korbankan harta mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam bulan Rabiul Awal, guru kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau menyatakan, ayo jalin hubungan dengan Nabi Muhammad. Ikatan kita dengan Rasulullah, perbaharui ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita nggak jauh dari Rasulullah, supaya kita nggak jauh dari Nabi Muhammad, supaya kita digolongkan menjadi para pecinta Nabi Muhammad SAW. Karena yang namanya pecinta butuh pengorbanan. Para sahabat Nabi mengorbankan bukan hanya karena sekedar hujan dia nggak bisa bersama Rasulullah, bukan karena nggak punya uang, mereka mengorbankan bahkan harta, tenaga, bahkan pikiran mereka untuk Nabi Muhammad SAW. Sampai diriwayatkan ada salah satu sahabat Nabi yang menjadikan Rasulullah SAW takjub. Siapa? Sahabat Handalah bin Abi Amir. Sahabat Handalah bin Abi Amir sampai dimandikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Nabi, sallu, tanyakan terhadap ahlu, terhadap keluarganya, masya'nuh, kenapa nih orang bisa dimandikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat Nabi datang kepada istri Handalah bin Abi Amir menanyakan, wahai istri Handalah bin Abi Amir, amalan apa yang membuat Nabi Muhammad SAW takjub? Karena saat ini Handalah bin Abi Amir dimandikan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh istri Handalah bin Abi Amir, ketahuilah wahai sahabat Rasulullah, saat itu Handalah dalam keadaan sedang bersamaku, ya, sampai berhubungan badan bersama aku, sampai diajak, terdengar suara ajakan perang bersama Rasulullah. Nih Handalah sampai rupa dalam keadaan junub, sampai perang dalam keadaan junub, sampai syahid di dalam peperangan tersebut. Kenapa? Tahu hakikat kenikmatan bersama Nabi Muhammad SAW, hakikat kenikmatan bersama Rasulullah. Padahal bayangkan nih Handalah sedang bersama istrinya, tapi bersama istrinya itu bukan hakikat kenikmatan, tapi hakikat kenikmatan bersama Nabi Muhammad SAW. Makanya alhamdulillah di dalam bulan Rabiul Awal kita sama-sama diajak oleh guru kita membaca Maulid Nabi Muhammad untuk kenal kepada Rasulullah, untuk semakin cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, karena apa? Dijelaskan di dalam kitab Syarah Riyadul Badi'ah, Syekh Nawawi menjelaskan tatkala anak mencapai mukallaf, apa yang harus diajarkan terhadap anak tersebut. Ya, bayangin, anak mukallaf bisa membedakan mana yang bahaya sama enggak bahaya umur 7 sampai 8 tahun. Apa yang perlu diajarkan? Apakah tentang hadis? Apakah tentang fikih? Apakah tentang tauhid? Kata Syekh Nawawi, ajarkan pertama terhadap anak tersebut kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Ajarkan siapa Rasulullah, siapa ibu Nabi Muhammad, siapa ayah Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Tertanam di dalam hati anak tersebut kecintaan terhadap Nabi Muhammad.
Sehingga di dalam pikirannya Rasulullah, di dalam gerak-geriknya mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diajarkan kita oleh guru-guru kita untuk cinta terhadap Nabi. Karena banyak di zaman sekarang orang yang justru tidak mengikuti akhlak Rasulullah. Nggak usah jauh-jauh, kita lihat banyak orang baca maulid Nabi, banyak orang sholawat sama Nabi, tapi tidak menghadirkan hati Rasulullah. Coba lihat, banyak sholawat, mulutnya sholawat sama Nabi, minumnya pakai tangan kiri. Sholawat sama Nabi, tapi nggak ingat sama Rasulullah SAW. Ini orang-orang soleh. Bahkan Imam Abul Abbas Al-Mursi mengatakan, lau ghaba anni min Rasulillah ma'adattu nafsi minal muslimin. Kalau seandainya aku sekejap lupa dengan Rasulullah, aku nyatakan diriku bukan seorang muslim. Gimana? Karena setiap gerakannya mengingat Nabi Muhammad SAW. Makanya ayo ya, di dalam bulan maulid Nabi kita ditanamkan oleh guru kita untuk cinta terhadap Rasulullah, untuk sayang terhadap Nabi Muhammad. Makanya si Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan di dalam maulid dibaknya, tatkala mau asraqal mahlul qiyam, apa kata Syekh Abdurrahman Ad-Dibai? Ahdiru qulubakum ya ma'syaral dawil albab. Wahai orang yang punya hati, hadirkan hati kalian. Yang kita sebut bukan manusia biasa, yang kita sebut bukan manusia biasa karena dia adalah manusia sebaik-baik makhluk, yaitu baginda Muhammad SAW. Makanya hadirkan Nabi Muhammad di dalam gerak-gerik kita, di dalam pakaian kita, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau datang ke majelis ya, bawa yang namanya siwak, bawa wewangian. Ini kadang datang ke maulid Nabi yang dibawa apa? Rokok yang dibawa, benar? Yang dibawa rokok, kadang yang dibawa handphone nggak ketinggalan, tapi siwak lupa. Subhanallah. Ya, ini sunnah Nabi. Sampai kata Nabi, laula an asyukka ala ummati la amartahum bisiwak. Ya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, tanya siwak berat apa enggak? Enggak berat siwak. Ya. Kalau tidak memberatkan terhadap umatku, maka akan aku perintahkan umatku setiap mau sholat. Di dalam riwayat setiap mau wudu ya, riwayat lain mengatakan setiap mau wudu dipakai yang namanya siwak ya. Makanya aib, apalagi yang namanya santri ya, aib kalau nggak pakai yang namanya siwak. Makanya waktu kita di Hadramut, wah ini kelamaan nih saya nih ya. Terakhir ya, kita dengarkan guru kita terakhir. Kita di Hadramut, subhanallah ya, kita perhatikan nih orang kok bisa yang namanya di Hadramut nih sering ya, tanya guru kita nih, beliau angkatan pertama Habib Umar ya, lebih tahu lagi ya, itu kita di Hadramut setiap hari Jumat banyak orang meninggal dunia ya. Saya sampai bingung, sampai ada 10, kadang jenazah 15 di Masjid Jami' tuh ya, yang meninggal banyak karena nggak sembarangan. Imam Al-Ghazali menjelaskan di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Nabi akan memberikan syafaat khusus untuk orang-orang yang meninggal hari Jumat. Berarti kan nggak sembarangan orang yang meninggal hari Jumat. Kita perhatiin apa nih amalannya ya, padahal mereka biasa, mereka tuh nggak pakai gamis, nggak pakai jubah ya. Kalau di sana tuh pakai sarung ya, sarung tuh bahasa Hadramut, bahasa Amiyah hanya sarung ya, sarung ya, pakai sarung, terus pakai kutroh tuh pakai kutroh tuh, terus pakai kemeja ya. Kita perhatiin subhanallah berandalannya mereka ya, berandalan kalau kita bahasanya anak pang, anak jalanannya di sana, itu di kantongnya siwak ya, di kantongnya siwak. Sampai oh ini ternyata yang menjadikan mereka gampang meninggal husnul khotimah. Tapi di tempat kita subhanallah ustadz ya, tokoh masyarakat ya, yang ada di kantongnya apaan? Rokok rokok di mana-mana, sampai kayak iklan rokok. Kadang rokoknya tangan kanan, minumnya tangan kiri. Subhanallah ya, ini nggak menghadirkan Nabi Muhammad. Makanya ayo kita rubah untuk menyenangkan hati Nabi ya. Gimana? Ikuti sunnah Nabi Muhammad, hadirkan Rasulullah. Daripada adat kebiasaan kita minum, makan, mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk rumah, hadirkan Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang cinta terhadap Nabi, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna billika khairil anami
Ya Allah, jadikan kami para pecinta Nabi Muhammad. Jadikan Nabi Muhammad SAW tersenyum terhadap kami ya Allah. Dengan keberkahan di dalam malam maulid ini ya Allah, muliakan wajah-wajah kami untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Sebagaimana Engkau kumpulkan di tempat ini ya Allah, kumpulkan kami nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad, di dalam barisan para pecinta Nabi Muhammad. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi atya bimawdi'i. Fa ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi atya bimawdi'i. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.